Yuk, ya, silakan. Selamat sore. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Siming 2 NG dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada sidang hari ini terbanding hadir surat tugas, ada kopi surat tugas untuk disampaikan ke pemohon banding. Kalau nggak ada ya nanti ini. Surat tugas ST 225 tanggal 7 Maret 2005 untuk mewakili Dirjen Bea Cukai dalam sidang. Hasilnya salah satunya sumber sengketa yang diajukan pemohon banding PT Siming 2 NG. Di situ dengan tempat media online Zoom meeting. Jadi terbanding menggunakan itu ya, media Zoom. Ya, pemohon banding ya, pemberitahuan itu ya. Ya, untuk kedepannya begitu majelisnya. Mulai hari ini kedepannya atau hari ini? Kedepannya kalau ini onsite hadir. Kedepannya karena ini sedang onsite hadir. Mereka nama pakai Zoom kalau sifatnya itu yang online. Oke. Oke, ini sidang pertama akan dilakukan pemeriksaan formal pengajuan banding. Yang pertama akan dibacakan penetapan ketua pengadilan pajak. Silahkan Panitera dibacakan. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Pengadilan Pajak penetapan nomor PEN 233-PP-PR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami, Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 19A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Insinyur Hendy Budi Santosa SH MN sebagai Hakim Ketua. 2. Saifuddin SE.SH sebagai Hakim Anggota. 3. Ari Julianto SE MMAK sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rika Ayuni sebagai panitera pengganti, untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025. Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEAK MSI MHCA. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PN 233-PP-BR-2025 tanggal 26 Februari 2025. Nomor 1. Nomor sengketa 0095.47/2024 nama pemohon PT Siming 2 NG, jenis pajak SPKTNP, tahun masa pajak 2025, jenis pemeriksaan AB. Ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEAK MSI MHCA. Terima kasih Panitera. Berikutnya akan dilakukan pemeriksaan formal pengajuan banding oleh Pak Ali Julianto. Silakan Pak. Terima kasih Hakim Ketua. Majelis akan melanjutkan pemeriksaan formal. Kita awali dengan legal standing ya, atau hak banding dari pemohon. Ini majelis sudah menerima surat kuasa, kemudian bukti penerimaan negara, asli akta boleh ditunjukkan Bapak, izin kuasa hukum. Nah ya, terima kasih. Ini pemohon menyerahkan izin kuasa hukum KEP 811 PP IKH 2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama Dr. Alessandro Rey. Masih berlaku. Kemudian jaminan izin untuk meliput persidangan, fakta integritas atas nama Alessandro Rey, atas nama Ken Ento. Karena ada kita skor dulu ya. Sidang diskors.
Terima kasih. Majelis akan melanjutkan pemeriksaan formal banding yang diajukan oleh PT Sinming Hua Engine terhadap SPKTNP nomor 127 WBC 08/2024. Surat banding dibuat dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada pengadilan pajak. Surat banding diajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, memenuhi pasal 35 ayat 1 dan ayat 2. Surat banding dibuat, satu surat banding itu satu keputusan dan dibanding. Surat banding muat alasan-alasan yang jelas, dan surat banding dilampiri keputusan dan dibanding. Dan surat banding menyebutkan jumlah yang masih harus dibayar sebesar 20.815.000 dan sudah dibayar berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 11 Oktober 2024 memenuhi pasal 36 ayat 1, 2, 3, dan 4. Surat banding ditandatangani oleh kuasa hukum Alessandro Re yang diberikan kuasa oleh direktur ya, memenuhi pasal 37 ayat 1. Dengan demikian permohonan banding memenuhi ketentuan formal tentang pengajuan banding. Kemudian penerbitan catatan dari majelis, penerbitan SPKTNP masih dalam jangka waktu 2 tahun ya. Kemudian terbanding sudah membuat surat uraian banding dan pemohon sudah juga membuat surat bantahan. Ini kasusnya tentang kepabian ya. Demikian Ketua, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Ari Yulianto dari pemeriksaan. Sudah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding. Di sini statusnya SOP sudah ada, bahan sudah ada. Untuk sidang hari ini dari third banding ada yang mau disampaikan? Mohon izin yang mulia, akan kami dasari penetapan yang disampaikan pada sidang berikutnya yang mulia, Pak LH dan KKA. Dari pemohon banding ada sidang hari ini, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum pemohon menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan banding yang diajukan pemohon, tadi hakim anggota sudah melakukan penelitian terhadap legal standing pemohon, ya, dan sudah diuraikan secara lengkap, ya, berdasarkan hukum acara peradilan pajak, ya. Kemudian tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan juga surat tugas terbanding majelis, ya, dan sudah diterima oleh pemohon, dan pemohon cermati surat tugasnya ini adalah nomor ST 225 majelis tahun 2025 tertanggal 7 Maret 2025, ya. Nah, setelah pemohon cermati majelis, pemohon mendapati bahwa pemberi kuasanya adalah Direktur Keberatan dan Banding, ya. Sementara pemohon ini mengajukan banding terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang menjadi pertanyaan majelis, sebagaimana tadi hakim anggota sudah meneliti hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa selaku pemohon, sudah dibuktikan tadi hubungan hukumnya. Nah, yang ingin pemohon tanyakan, di mana dalam surat tugas ini hubungan hukum antara Dirjen Bea dan Cukai sebagai terbanding dengan 7 orang yang diberikan kuasa untuk menghadiri persidangan ini, majelis, ya. Nah, pemohon tidak melihat adanya hubungan hukum antara pihak Dirjen Bea dan Cukai sebagai terbanding dengan pihak yang hadir. Yang ada pemohon cermati hubungan hukumnya adalah Direktur Keberatan dan Banding dengan 7 orang ini. Sementara pemohon tidak mengajukan banding terhadap Direktur Keberatan dan Banding. Pemohon hanya mengajukan banding atau upaya hukum terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, ya. Nah, itu pertama dulu mungkin majelis yang bisa dijelaskan supaya legal standing terbanding ini demi hukum jelas dan clear majelis. Begitu majelis. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Terbanding tadi udah menyimak ya apa yang disampaikan itu, ya, oleh pemohon banding. Terbanding. Baik yang mulia. Di sini kan ditanyakan legal standing, dasar hukum, keterkaitan kan antara yang hadir itu orang dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Begitu ya pemohon banding, ya, intinya, ya. Betul majelis. Ya, ditanyakan. Kemudian di sini Anda mewakili, artinya Anda sudah merasa yakin. Cuma masalahnya untuk disampaikan penjelasan dasar hukum dan sebagainya itu kan. Baik yang mulia, karena yang dipertanyakan pemohon ini cukup dadakan yang mulia, akan kami sampaikan. Sebenarnya sudah ada yang mulia di Cap 441 garing BC garing 2017 tentang pelimpahan wewenang yang mulia kepada Direktur Keberatan dan Banding dan peraturan dan sebagainya yang mulia. Cuman memang kami belum menyiapkannya yang mulia, akan kami sampaikan capnya pada sidang berikutnya yang mulia. Oke, itu ya, jadi nanti terbanding akan menjelaskan itu kan, keterkaitan itu yang 7 orang dengan pihak yang diajukan banding dan Dirjen Bea Cukai gitu kan.
Ya, itu ya pemohon banding ya. Terima kasih majelis. Ya. Kalau terbanding mengatakan sudah ada, maka seyogianya surat tugas itu harus dalam istilah praktek namanya bunyi majelis. Ya, kenapa? Karena kami pun begitu kan majelis. Dalam mengajukan banding, hakim anggota kan meneliti apa hubungannya antara Sin Min Hua dengan Dr. Alessandro Rey. Harus dibuktikan hubungan hukumnya. Ya, ada surat kuasanya dan di dalam surat kuasa itu kami bunyikan setiap aktanya supaya membuktikan bahwa ada dasar kewenangan direksi. Direksinya yang mana? Kan ada beberapa direksinya. Diperjelas lagi di situ, yaitu direktur utama. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan akte nomor sekian. Jadi hubungan hukumnya terlihat dengan jelas. Ya, ketika majelis ragu, majelis kan menanyakan, oh mana aslinya? Maka kami memperlihatkannya. Nah, kalau terbanding mengatakan sudah ada, nah tentunya kan terbanding dengan mudah majelis menuangkannya di sini. Ya kan sama dengan surat kuasa kami, karena kan kedudukan surat tugas sama dengan surat kuasa ya. Bedanya kan kalau di pejabat pemerintahan itu diwakili surat kuasa dengan surat tugas ya. Jadi majelis kalau memang sudah ada yang dimaksud oleh terbanding silakan dibunyikan ya. Itu berdasarkan tadi cap berapa silakan saja dibunyikan ya. Jadi hubungan hukumnya jelas majelis ya. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, kami mengajukan banding juga kan lebih dari satu majelis ya. Ketika surat kuasa kami dijadikan satu, pasti terbanding keberatan, majelis juga keberatan, harus diajukan satu-satu ya, karena kan perkaranya beda-beda. Ada kami mengajukan 3 perkara ya, kami mengajukan 3 surat kuasa ya. Bukan berarti kami nggak bisa bikin dalam satu surat kuasa majelis, tapi itulah pembuktian legal standing supaya ada asas keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan asas keseimbangan? Para pihak sama kedudukannya di mata hukum. Bukan berarti kalau terbanding adalah pejabat, lalu kemudian surat kuasanya bisa satu, meskipun kok perkaranya 3. Ya tentu kan itu tidak memenuhi unsur-unsur negara hukum, ya, equality before the law. Ya, jadi kami mohon supaya persidangan ini terlihat equal atau sama kedudukannya di mata hukum, maka harusnya terbanding juga melakukan hal yang sama majelis ya. Kalau tidak terlihat equality before the law, maka esensi peradilan akan tidak terlihat majelis ya, seolah-olah bahwa ada anak emas ya dan ada anak perak kan begitu majelis. Dan saya yakin majelis tidak bermaksud untuk demikian. Jadi kalaupun nantinya perkara yang ini digabung dengan yang lain majelis ya, tentunya surat tugasnya harus jelas masing-masing ya, nomor perkaranya berbeda dan dibunyikan dasar kewenangannya itu ada di mana. Begitu majelis. Terima kasih. Oke, yang kedua itu ya terbanding kan. Di sini Anda surat tugasnya kan satu untuk beberapa itu ya, poinnya itu ya perbandingan. Betul. Dipertanyakan, coba dijelaskan ya. Dasarnya Anda membahas surat tugas ini. Ya, terbanding paham? Paham yang mulia. Ya, tentunya dijelaskan dari segi hukum itu ya, peraturan yang ada di saudara itu kan. Oke. Baik yang mulia. Itu mau dijelaskan sekarang atau nanti siapin? Sidang berikutnya saja yang mulia. Oke. Ya silakan mohon banding. Itu sambil nunggu jawaban itu ya. Tanggapan. Ya, tambahan saja majelis, kalau nanti di persidangan berikutnya majelis hakim yang terhormat, terbanding tidak bisa membuktikan di dalam surat tugasnya hubungan hukum antara Dirjen Bea dan Cukai dengan siapapun yang akan hadir di persidangan berikutnya, kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat supaya tegas ya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan seperti peradilan-peradilan yang lain, ya sudah sidang ditunda saja atau terbanding tidak usah menghadiri persidangan. Karena kami pun di pengadilan lain begitu majelis. Kalau kami nggak bisa menjelaskan, hakim bilang ya sudah Anda nggak usah ikut sidang atau sidang ditunda, diberi kesempatan sampai jelas hubungan hukumnya, gitu ya. Supaya kedepannya ada asas keseimbangan tadi majelis. Demikian yang kami mohonkan majelis. Terima kasih. Oke, sementara dua aspek itu ya. Oke, pada sidang berikutnya itu
agendanya ya berbanding itu ya, untuk menanggapi tentunya dari segi berbagai aspek kaitannya yang surat tugas itu ya, dan juga keterkaitan hukum antara pihak yang mewakili dalam itu, untuk konteks yang sekarang itu ada 7 orang, keterkaitannya dengan pihak yang diajukan banding oleh pemohon banding. Sudah jelas ya terbanding? Jelas yang mulia. Oke, untuk sidang kali ini dari pemohon banding sudah cukup? Sementara cukup majelis sambil menunggu nanti tanggapan terbanding. Ya betul. Oke. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Sinming Hua Engine ditunda dan dilanjut lagi pada tanggal 21 April 2020, dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan telah selesai pemeriksaan terhadap pemohon banding PT Sinming Hua Engine, maka pada hari ini Majelis 19A telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan sengketa pajak dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih pemohon banding, terima kasih terbanding. Terima kasih yang mulia. Majelis mau meninggalkan ruangan, hadirin diharap berdiri. Hadirin bisa meninggalkan ruangan.